Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen dan subscribe. RD1 Channel, bab 3371. Saat Dev mencambuk-cambuknya, terdengar erangan teredam. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah, dan seorang pembudidaya iblis melompat dari tanah dengan rumput peri di pelukannya. Jelas sekali, rumput peri tadi tidak lepas dengan sendirinya, tetapi direnggut dari tanah oleh pembudidaya iblis ini. "Beri aku rumput peri." Mata Dev menyipit dan dia menatap pembudidaya iblis itu dengan dingin. Kamu adalah seorang kultivator yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan, dan kamu layak mendapatkan rumput peri ini. Aku akan mengampuni hidupmu dengan penuh belas kasihan. Keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kultivator iblis mendengus dingin. Tidak menganggap serius Dev. Dev mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke arah penggarap sihir. Ledakan. Dev mencambuk kultivator iblis itu, dan kultivator iblis itu hancur berkeping-keping dan langsung berubah menjadi asap putih. Pembudidaya iblis ini ternyata hanyalah tiruan. Dev sebenarnya telah lama mengetahui bahwa kultivator iblis ini mengandalkan klonnya untuk menunda waktu, dan tubuh aslinya telah lama melarikan diri. Cambuk ajaib di tangan Dev mulai terbakar api, saat Dev terus mengayun. Nyala api melesat langsung ke tanah, lalu semburan asap tebal keluar dari tanah. Kandang api, bas. Api tak berujung muncul dari tanah, dan kemudian dengan cepat terhubung bersama untuk membentuk jaring besar, yang mencakup beberapa mil di sekitarnya. Bang! Terdengar erangan teredam di kejauhan. Dev melompat dan mengayunkan cambuk ajaib di tangannya ke arah asal suara itu. "Kamu pembudidaya iblis kecil berani mencuri sesuatu dariku." Boom! Dev mencambuk cambuknya, dan dengan nyala api yang tak ada habisnya, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah pembudidaya iblis yang melarikan diri. Pembudidaya iblis menggunakan pedang tajam dan langsung memblokir cambuk iblis Dev. Kurang dari BR lebih besar dari Puff. Meskipun dia memblokir cambuk ajaib, api pamungkas pada cambuk ajaib berubah menjadi bola api dan mengenai pembudidaya iblis. Pembudidaya iblis itu memuntahkan seteguk darah dan langsung terbang mundur. Pembudidaya iblis merasa ngeri. Dia tidak menyangka bahwa dia, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, bahkan tidak dapat mengalahkan biksu yang baru dipromosikan di alam kesengsaraan. Dia bahkan tidak dapat memblokir satu pukulan pun. Terutama sangkar api Dev, yang bahkan menutupi dirinya di bawah tanah, membuat teknik melarikan diri tidak berguna dan dia hanya bisa dipaksa keluar dari tanah oleh api. Anda harus tahu bahwa teknik melarikan diri dari bumi ini adalah keahlian uniknya, tetapi sekarang tidak ada gunanya bagi Dev. Aku memberimu rumput peri, berharap kamu bisa membiarkanku hidup. Pembudidaya iblis tahu bahwa dia telah meremehkan kekuatan Dev, jadi dia berencana untuk melepaskan rumput peri dan membiarkan Dev memberinya kehidupan. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis yang terluka, mengangguk dan berkata, "Oke, selama kamu menyerahkan rumput peri, saya bisa mengampuni hidupmu." Pembudidaya iblis tidak ragu-ragu dan langsung melemparkan rumput peri yang ada di sana, setinggi manusia Dev, yang memasukkan rumput peri ke dalam ring penyimpanan, melambaikan tangannya, dan sangkar api di sekitarnya menghilang seketika. Tetapi ketika pembudidaya iblis berbalik dan ingin pergi, dia menemukan 4 sosok muncul tidak jauh dari sana, dan salah satunya ternyata adalah Liu Shuei dari Blood Spirit Peak. Keempat orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka dengan cepat mendekat. Saat mengandalkan Liu Shuei dan yang lainnya, Dev sedikit mengernyit dan berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, Dev sendiri mungkin tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mengalahkan Liu Shuei dan yang lainnya ketika berhadapan dengan beberapa pembudidaya iblis. Selain itu, Dev tidak ingin membuang waktu. Dia memasuki medan perang para dewa dan iblis untuk mencari harta karun, bukan untuk bertarung. Hanya saja Dev ingin pergi, tetapi dia tidak bisa pergi sama sekali. Liu Shuei memimpin orang-orang untuk mengepung Dev. Liu Shuei memandang ke arah kultivator iblis yang dilukai oleh Dev, tersenyum ringan dan berkata, "Rekan Tao, anak ini sangat sombong. Dia adalah seorang kultivator manusia kecil, tapi dia mengikuti kami iblis untuk mengambil sesuatu di medan perang para dewa dan setan di Gunung Tianmo. Dia pantas mati." Bab 3372. Bagaimanapun, ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, dan tidak ada aturan.
Mari kita bergabung untuk membunuhnya untuk mencegah dia mencuri barang dari kita. Kata-kata Liu Shuei membuat pembudidaya iblis tiba-tiba bersemangat. Tanda seru. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain menyerahkan barang-barangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia mendapat bantuan, tentu saja dia tidak lagi takut pada Dev. Oke, ayo kita lakukan bersama dan bunuh biksu manusia ini. Pembudidaya iblis itu mengangguk. Liu Shuei memandang Dev dengan penuh semangat, dengan cibiran di matanya. Wah, bukankah kamu gila? Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi jika kamu bertemu dengan beberapa dari kami, kamu hanya akan mati. Kamu berani melakukannya, ikuti aku. Titik. Jika kamu melawanku, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Dev menatap Liu Shuei dengan sedikit kesungguhan di matanya. Dia menghadapi 5 pembudidaya iblis. Sulit untuk menang, tapi sekarang mustahil untuk lolos tanpa cedera. Jika Dev memiliki beberapa pembantu di sisinya saat ini, dia mungkin masih memiliki harapan untuk menang. Melihat wajah jelek Dev, senyuman Liu Shuei menjadi lebih cerah, dia menikmati perasaan berburu ini. Saat ini, Dev telah menjadi mangsanya, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Semakin sering hal ini terjadi, semakin berkurang keinginan Liu Shuei untuk membunuh Dev. Cambuk ajaib di tangan Dev berdengung dan bergetar, seolah dia sedikit lapar dan ingin bertarung dengan para pembudidaya iblis ini. Dev, sebaliknya, berpegang teguh pada cambuk ajaib, meskipun dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, tingkat kemenangan Dev tidak terlalu tinggi. Tuan Dev, jangan takut, Anda lupa bahwa Anda masih memiliki harta karun. Pada saat ini, suara Zeyan terdengar di benak Dev. Harta karun. Dev tertegun, dia tidak tahu harta apa lagi yang dia miliki. Kamu masih memiliki racun ulat sutera emas. Lihat racun ulat sutera emas ini. Semuanya adalah senjata mematikan, kata Zeyan. Ketika Dev mendengar ini, dia mengingatnya, sehingga kesadarannya memasuki lautan kesadaran dan menemukan itu ada lebih dari selusin racun ulat sutera emas di depan Yan. Semuanya menggeliat dan makan sangat gemuk. Terutama serangga raja racun ulat sutera emas, tubuhnya menjadi sangat besar. Apakah benda ini tumbuh terlalu cepat? Dev sedikit terkejut. Ketika dia mendapat racun ulat sutera emas, itu hanya larva kecil, tetapi sekarang telah tumbuh lebih besar. Tuan Dev, ini bukan karena esensi dan darah Anda berbeda dari orang biasa. Racun ulat sutera emas ini menyerap darah Anda dan tumbuh sangat cepat. Jawab Zeyan. Dev melihat racun ulat sutera emas itu dan merasa sangat gembira. Sekarang dia punya ide. Setelah racun ulat sutera emas ini keluar dari tubuh, racun tersebut akan menghilang dalam kehampaan, sehingga mustahil bagi manusia untuk mendeteksinya. Dalam hal ini, Dev dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Pada saat ini, Dev merasa percaya diri, dan dengan cambuk ajaib di tangannya, para pembudidaya iblis ini akan mendapat masalah. Melihat wajah Dev yang jelek tadi, tapi tiba-tiba dia tersenyum. Liu Shuei sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu, dan aku akan segera mati, tapi aku tidak mengetahuinya," kata Dev ringan. "Nak, apakah kamu takut? Dalam situasi ini, siapa yang akan segera mati, tidakkah kamu melihatnya?" Petik 2. Dan ini adalah medan perang antara dewa dan iblis, tidak ada yang bisa masuk untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Liu Shuei mencibir. Jangan bicara omong kosong padanya. Dia hanyalah seorang kultivator baru di alam kesengsaraan. Bunuh dia dengan cepat. Kita harus cepat dan menemukan harta karun itu, kata seorang kultivator iblis dengan tidak sabar. Liu Shuei mengangguk, dan segera 5 aura menyelimuti Dev. Dev memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan 2 racun ulat sutra emas diam-diam meninggalkan tubuh Dev dan menuju ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar. Racun ulat sutra emas tersembunyi di dalam kehampaan, tetapi tidak ada satupun pembudidaya iblis yang menyadarinya. Bab 3373. Karena kamu tidak sabar, biarkan kamu mati dulu. Dev memandang ke arah pembudidaya iblis yang tidak sabar dan berkata, "Sialan, kamu terlalu pandai menyombongkan diri. Sekarang aku, pembudidaya iblis yang tidak sabar tidak percaya bahwa Dev bisa membunuhnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti. Kemudian ekspresi menyakitkan dan ganas muncul di wajahnya, dan dia memegang kepalanya erat-erat dengan kedua tangannya. Ah,
Kepalaku sangat sakit, kesadaranku sepertinya tertelan. Pembudidaya iblis yang tidak sabar itu berteriak, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat ini, 4 pembudidaya iblis lainnya terkejut dan melihat ke arah pembudidaya iblis yang jatuh ke tanah dengan tidak percaya. Segera, perjuangan pembudidaya iblis menjadi semakin lambat, matanya mulai kosong, dan akhirnya dia berubah menjadi mayat berjalan. Semua kesadaran ilahi di lautan kesadaran telah ditelan oleh racun ulat sutera emas. Ini, beberapa pembudidaya iblis ketakutan dan memandang Dev dengan tidak percaya saat mereka mundur. Mereka tidak mengerti bagaimana Dev melakukannya, lagi pula, mereka mengepung Dev dan tidak pernah melihat Dev melakukannya. Wah, kamu benar-benar meracuni saya. Ini sangat keji. Petik 2. Liu Shuei melihat ke arah penggarap iblis di akhir dan tahu bahwa Dev pasti diam-diam meracuni kesadaran pihak lain, tanpa sadar meracuni pihak lain. Mengerti. Setelah mendengar racun itu, ekspresi ketiga pembudidaya iblis lainnya berubah dan mereka mundur beberapa langkah lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Aku memberikan segalanya padamu. Kami tidak main-main dengan sungai. Pembudidaya iblis yang terluka oleh Dev pada awalnya tersentak. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Dia mengikuti Dev tanpa keluhan apapun, dan tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Setelah melihat ini, 2 pembudidaya iblis lainnya saling memandang dan kemudian berbalik dan lari. Kali ini, hanya Liu Shuei yang tersisa. Liu Shuei bodoh. Awalnya dia punya peluang untuk menang, tapi sekarang mereka semua kabur, meninggalkan dia sendirian memiliki. Sial, sekelompok orang kejam. Liu Shuei hanya bisa mengutuk, tapi itu sia-sia. Dev memandang Liu Shuei sambil mencibir, dengan tatapan main-main di matanya. Liu Shuei sangat tertekan hingga dia hampir muntah darah. Dia awalnya mengira bahwa dengan menghubungi pembudidaya iblis yang mendesak, Dev bisa dihukum mati. Sekarang menjadi seperti ini. Jika dia tahu, dia akan pergi mencari Qi Pei Jia. Memasuki medan perang para dewa dan iblis, keduanya tidak berakhir di tempat yang sama. Liu Shuei tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia menghubungi beberapa pembudidaya iblis di sepanjang jalan. Sekarang semua orang berlari demi hidup mereka sendiri, siapa yang peduli padanya? Melihat mata Dev, Liu Shuei hanya bisa menyeringai dan berkata, Dev, kamu dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tidak perlu bertarung sampai mati. Selain itu, puncak roh darah dan roh darah. Kita lembah berada dalam garis keturunan yang sama. Kamu dan lembah roh darah berada dalam garis keturunan yang sama. Kamu tidak dapat membunuhku bahkan jika kamu tidak memiliki hubungan apapun denganku. Liu Shuei ketakutan. Kami berdua benar-benar tidak memiliki kebencian yang mendalam. Saya tidak memiliki prasangka buruk terhadap Anda para pembudidaya iblis. Hanya saja saya tidak akan membunuh Anda, tetapi Anda hanya menginginkan hidup saya. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Wajah Liu Shuei memerah ketika dia mengatakan ini, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dev mengambil cambuk ajaib dan mencambuknya ke dalam kehampaan, dan langsung terdengar suara gertakan. Suara ini saja membuat pikiran Liu Shuei menjadi kacau. Liu Shuei tahu bahwa Dev bertekad untuk membunuhnya, jadi dia berbalik dan lari, tidak lagi memohon belas kasihan. Ketika Dev melihat ini, dia melemparkan cambuk ajaib di tangannya. Bang bang bang, bayangan berat cambuk ajaib menghantam punggung Liu Shuei beberapa kali, menyebabkan Liu Shuei muntah darah dan terhuyung ke depan. Sial, alam kesengsaraan tingkat pertama, yang selalu sangat kuat, sebenarnya memiliki senjata ajaib di tangannya, sungguh hantu sialan. Liu Shuei mengutuk dengan marah dan melarikan diri dengan putus asa. Tapi Dev mengejarnya, yang membuat Liu Shuei cemas. Segera, cahaya dingin melintas di mata Liu Shuei. Dia tahu bahwa jika dia tidak menemukan tipuan, dia mungkin benar-benar mati di sini. Liu Shuei, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, berbalik dan memuntahkan seteguk darah ke arah Dev. Darah berubah menjadi kabut darah dan berubah menjadi monster ganas berwarna darah. Di kehampaan monster berwarna darah ini menyerang Dev. Sebagai seorang kultivator iblis dari silsilah iblis darah, Liu Shuei memiliki kegunaan dan pemahamannya sendiri tentang darah. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu. Jika kamu tidak cukup kuat, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu gunakan, itu akan sia-sia.
Dev mendengus dingin dan menarik cambuk ajaib langsung ke arah monster berdarah itu, dan cambuk ajaib masih menyala dengan api. Nyala api membubung, dan monster berdarah itu menghilang dalam sekejap mata di bawah nyala api. Saat ini, Liu Shuei mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Dev menghancurkan monster berdarah itu, dia tidak berhenti mencambuk cambuk ajaib di tangannya, tetapi langsung mencambuknya ke arah Liu Shuei. Tetapi, kali ini, Liu Shuei tidak mengelak dan langsung terkena cambuk ajaib. Ledakan. Dengan ledakan, tubuh Liu Shuei meledak, dan kabut darah mulai menyebar ke seluruh langit. Dev tertegun, dia tidak menyangka Liu Shuei tidak menghindar dan langsung dipukul olehnya. Tepat ketika Dev tertegun, kabut darah di seluruh langit mengembun menjadi bentuk manusia dan dengan cepat bergerak menuju kejauhan. Ketika Dev melihat ini, dia tahu bahwa dia telah dibodohi. Liu Shuei benar-benar melarikan diri. Tepat ketika Dev ingin mengejarnya, Liu Shuei sudah tidak ada lagi. Sialan, dia benar-benar melarikan diri. Dev sedikit marah, tetapi dia penasaran. Tubuh Liu Shuei jelas meledak, jadi bagaimana orang ini bisa melarikan diri? Tuan Dev, orang ini berasal dari silsilah darah iblis. Dia menggunakan teknik pelarian darah, menggunakan darah untuk melarikan diri. Petik 2. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa dari silsilah iblis darah. Tidak, ada juga kekurangan dari teknik Blood Escape ini, yaitu setelah menggunakan teknik Blood Escape, realem akan menurun, dan akan semakin sulit untuk meningkatkan realem. Petik 2. Zeyan menjelaskan setelah Dev. Setelah mendengar ini, Dev mengerti bagaimana Liu Shuei melarikan diri, tapi teknik pelarian darah ini benar-benar bagus. Sekalipun memiliki kelemahan, itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat bahaya. Ini dia hal yang paling penting. Dev sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa Blood Demon memiliki keterampilan menyelamatkan nyawa seperti itu, dia akan belajar beberapa trik dari Blood Demon. Tapi Blood Demon telah kembali ke dunia surga dan umat manusia. Dev punya perasaan bahwa cepat atau lambat, dia akan bisa bertemu dengannya. Ketika dia bertemu dengan Blood Demon, Dev harus mempelajari dua gerakan. Itu rusak. Dev tiba-tiba teringat bahwa dia agak jauh menjauh dari Luosi. Tepat setelah mengejar Liu Shuei, Dev melihat ke arah Luosi, jadi jaraknya agak terlalu jauh. Jika Luosi dalam bahaya, akan sulit bagi Dev untuk segera menyelamatkannya. Tapi ketika Chen Ping sedang berjalan kembali, suara Luosi tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan Dev, tolong aku." Suara itu sangat mendesak. Itu adalah transmisi suara Luosi melalui Sleep Giok. Ketika Dev mendengar teriakan minta tolong Luosi, dia tiba-tiba menjadi cemas dan langsung menuju ke arah Luosi. Pada saat ini, Luosi memegang batu besar di tangannya, berlari dengan putus asa. Dan di belakang Luosi, ratusan monster meraung dan mengejar Luosi. "Kamu binatang buas, apakah kamu mengejarku?" Luosi melihat monster ganas di belakangnya dan hampir menangis. Dia tidak tahu mengapa monster ini mengejarnya. Ada ratusan monster yang telah melintasi alam kesengsaraan, dan jiwa Luosi adalah jika dia takut keluar, dia hanya bisa berlari secepat yang dia bisa. Sleep Giok transmisi suara telah digunakan, tetapi masih belum ada jejak Dev. Luosi sangat ketakutan. Di antara monster-monster ini, yang terdepan berusia 15 atau 16 tahun tingginya 1 meter, dengan 2 kaki besar. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Bab 3375. Ekor panjangnya terseret ke tanah, meninggalkan jurang. Monster-monster ini sangat mirip dengan Tyrannosaurus Rex sebelumnya, untungnya karena ukurannya yang besar, gerakannya lambat, sehingga Luosi tidak pernah tertangkap. Monster terdepan meraung keras, dan kemudian di depan Luosi, penghalang seperti kaca muncul, menghalangi kemajuan Luosi. Wajah Luosi penuh kecemasan, dan dia memutar pedang di tangannya, lalu tiba-tiba mengayunkannya kembali, ribuan lampu pedang muncul, menuju ke arah monster-monster itu. Dan dia sendiri sedang berjuang untuk mencapai hambatan tersebut. Ketika Luosi menabrak penghalang itu, ada riak seperti pola air di penghalang itu, yang tidak mungkin ditembus. Tak berdaya, Luosi hanya bisa mengambil jalan memutar. Untungnya, area penghalangnya tidak luas. Luosi bisa lewat hanya dengan mengambil jalan memutar. Tapi ini memperlambat Luosi. Di belakang Luosi yang, monster itu membuka mulutnya,
dan ribuan lampu pedang yang diayunkan Luosi ditelan oleh monster itu. Untungnya Luosi tidak melihatnya, jika tidak, dia akan sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Saya melihat monster itu menelan ribuan pedang ke dalam mulutnya, mengunyahnya 2 kali, lalu meludahkannya secara tiba-tiba. Pada saat ini, ribuan lampu pedang sedang menuju ke arah Luosi. Luosi merasakan semburan cahaya dingin di belakangnya, lalu pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berbalik. Hasilnya, ribuan lampu pedang terlihat bersinar terang. Cahaya pedang sudah ada di depannya, Luosi berteriak secara naluriah, dan kemudian memegang batu di tangannya untuk memblokirnya di depannya. Ini adalah tindakan naluriah Luosi, karena terlalu ketat, Luosi tidak punya waktu untuk bereaksi. Tepat ketika Luosi mengangkat batu itu, tiba-tiba sebuah cahaya memancar dari batu itu, dan ada berbagai macam garis indah di atasnya. Kekuatan yang sangat aneh menyebabkan lampu pedang itu jatuh dan menghilang satu demi satu. Luosi nyaris lolos dari kematian dan tidak punya waktu untuk mengamati dengan cermat batu di tangannya, jadi dia hanya bisa berlari dengan seluruh kekuatannya, melarikan diri. Dan setelah melihat cahaya yang memancar dari batu, monster-monster itu menjadi semakin gila, mengaum dengan keras, dan mengejar Luosi dengan putus asa. Saat ini, Dave juga sedang bergegas, dan dia sudah bisa melihat sosok Luosi dari kejauhan. Setelah melihat monster di belakang Luosi, Dave juga merasa pusing. Ratusan monster mengejar Luosi bersama-sama, yang agak sulit untuk ditangani. Dave sendiri tidak mungkin menghentikan ratusan monster gila ini. Ratusan monster-monster meraung lagi, dan di depan Luosi, penghalang tebal muncul. Semua penghalang ini transparan, dan dalam kehampaan, jika Anda tidak melihat dengan cermat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Baru setelah Luosi menabrak penghalang, dia menyadari bahwa jalan di depannya diblokir lagi. Luosi juga menggunakan metode lama untuk berkeliling dari satu sisi, tapi kali ini dia tidak bisa berkeliling. Karena kali ini ada terlalu banyak penghalang, yang meluas langsung ke jarak yang jauh. Luosi mengerutkan kening, menjadi lebih panik, dan kemudian menebas keras dengan pedang panjang di tangannya. Dia ingin mendobrak penghalang itu, tetapi ketika Luosi menebasnya dengan pedangnya, sepertinya penghalang itu telah dipotong ke udara, pedang panjang itu melewati penghalang, dan kemudian penghalang itu dipulihkan kembali. Luosi tertegun, lalu mengayunkan pedangnya lagi, tapi tetap saja sama, penghalang itu sepertinya mustahil untuk ditembus. Saat ini, Luosi terkejut, melihat monster di belakangnya, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Kenapa? Kenapa kalian binatang buas mengejarku? Apakah aku akan mati di sini, di mulut monster-monster ini? Petik 2. Luosi mulai menyesal datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. Jika dia tidak datang, hal seperti ini tidak akan terjadi, meskipun ada banyak peluang di medan perang antara dewa dan iblis, bahayanya juga besar. Kita baru saja tiba di medan perang antara dewa dan iblis, dan kita akan kehilangan nyawa. Nona Luo, jangan takut. Tepat ketika Luosi putus asa, suara Dave tiba-tiba terdengar. Bab 3376. Saat ini, mendengar suara Dave, Luosi sepertinya mendengar suara alam. Tuan Dave, selamatkan saya. Luosi berteriak penuh semangat saat melihat Dave. Dave menyingkirkan cambuk ajaibnya, mengeluarkan pedang pembunuh naganya, dan menebas keras dengan pedangnya, mencoba menghancurkan penghalang di depan Luosi dan membuat sebuah lorong. Gemuruh. Setelah suara keras, penghalang transparan itu masih ada pukulan keras. Dave barusan menembus penghalang secara langsung dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Teknik yang aneh sekali. Dave sangat penasaran saat melihat ini. Dia tidak mengerti bagaimana monster ini masih memiliki metode seperti itu. Dave melihat bahwa kekuatan tersebut tidak dapat menghancurkannya, jadi api keluar dari telapak tangannya, dan dia memukulnya dengan semburan api. Karena kekuatan tidak bisa menghancurkannya, gunakan api. Sayangnya Zihuo tidak memiliki pengaruh sama sekali pada penghalang itu. Melihat penghalang itu tidak dapat ditembus, Dave mulai menjadi cemas, karena monster-monster itu begitu dekat. Dave tidak berdaya, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan kemudian cahaya keemasan memancar ke segala arah. Kekuatan naga yang mengerikan melonjak, dan kemudian menuju ke penghalang itu. Penghalang itu menghilang seketika setelah bersentuhan dengan kekuatan naga dewa.
Tidak hanya penghalangnya menghilang, tapi bahkan monster yang mengejar perlahan berhenti dengan ketakutan di mata mereka. Melihat monster-monster itu berhenti, Luosi menghela nafas lega. Dev mengandalkan kekuatan naga dewa untuk menekan monster-monster itu, lalu perlahan mundur bersama Luosi, menjaga jarak dari monster-monster itu. Tapi begitu Dev dan yang lainnya mundur, monster-monster itu akan mengikuti. Saat Dev berhenti, monster itu juga berhenti. Hal ini diulangi berkali-kali, yang membuat Dev sangat bingung. Monster-monster ini gila, kenapa mereka selalu mengejar kita? Luosi mengeluh sangat tidak puas. Mengapa monster-monster ini mengejar mereka? Apakah kamu memprovokasi monster-monster ini? Dev bertanya dengan bingung. Tidak, aku baru saja mengambil batu, dan monster-monster ini mengejarku dengan putus asa. Kata Luosi. Batu. Dev kemudian menemukan bahwa Luosi sedang memegang batu bundar di tangannya. Dev mengambil batu itu dari pelukan Luosi, melihat riak aneh di batu itu, lalu seberkas kesadaran spiritual menembus ke dalamnya, dan kemudian dia tercengang. Karena batu macam apa ini, yang jelas itu telur. Memikirkan monster-monster yang mengejar Luosi seperti orang gila, Dev dapat menyimpulkan bahwa telur ini pasti milik monster-monster ini. Orang tua mana yang tidak akan bertengkar habis-habisan jika melihat anaknya dibawa pergi? Batu jenis apa ini? Ini jelas telur, kata Dev terdiam beberapa saat. Setelah Luosi mendengar ini, dia tiba-tiba tampak malu. Saya melihat ada pola di batu itu. Itu pasti semacam harta karun, jadi saya mengambilnya. Tanpa diduga, Dev mengambil telur itu dan melihat ke arah monster terkemuka, dan kemudian dia berkata, saya benar-benar minta maaf. Kami tidak mencuri telur Anda, kami hanya salah paham. Saya akan mengembalikan telur itu kepada Anda sekarang. Monster-monster ini telah membuka kecerdasan spiritual mereka, dan tentu saja mereka bisa memahami kata-kata Dev. Yang paling penting adalah kekuatan naga suci Dev membuat semua monster ini ketakutan. Jika Dev tidak memiliki kekuatan naga dewa, monster-monster ini tidak akan pernah mendengarkan kata-kata Dev, dan mereka akan mengaum dan menyerang. Monster itu mengangguk. Dev meletakkan telurnya ke tanah, lalu menarik Luosi kembali. Ketika monster itu melihat ini, dia membuka mulutnya dan mengambil pil binatang itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia melihat ke arah Dev dan Luosi, dan tiba-tiba berkata, kamu masuk ke sini, apakah kamu ingin berburu harta karun? Ikutlah denganku. Setelah monster utama selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan monster lainnya diikuti. Ditinggalkan bersama, Dev dan Luosi saling memandang dan segera mengikutinya. Bersambung.